warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelas 12 ruang 2. Saya bernama Amelia Putri Ramadhani dan di sini ada teman saya yang bernama Saya Marcella. saya Fajar Setia. Kami di sini akan memaparkan materi tentang termodinamika. Sebelumnya saya akan menjelaskan urutan materi yang akan kami bacakan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada hukum termodinamika 1, yang ketiga ada proses-proses dari termodinamika. Baik, di sini saya Marcella. Saya akan menjelaskan pengertian dan hukum termodinamika 1. Yang pertama ada pengertian. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yakni termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi, termodinamika dalam segi bahasa berarti perubahan atau pergerakan energi. Yang kedua, di sini ada hukum termodinamika 1. Pada hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Apabila kalor diberikan pada sistem, maka volume dan suhu sistem tentu akan bertambah. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, maka volume dan suhu sistem menjadi berkurang. Apa aja sih proses-proses pada termodinamika? Prosesnya yaitu ada 4. Yang pertama, ada proses isotermal yang disebut dengan suhu tetap. Yang kedua, ada proses isokorik yang disebut dengan volume tetap. Yang ketiga, ada proses isobarik yang disebut dengan tekanan tetap. Yang terakhir, ada proses adiabatik yang disebut dengan kalor tetap. Proses termodinamika masuk ke bagian yang pertama, yaitu proses isotermal atau suhu tetap. Nah, proses termodinamika yang berlangsung terutama dalam suhu konstan, itulah yang disebut dengan proses isotermal. Berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Baik, lanjut untuk proses termodinamika yang kedua, yaitu ada proses isohorik yang disebut dengan volume tetap. Volume tetap yaitu ketika gas melakukan proses isotermal dinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isohorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan delta V sama dengan 0, sehingga gas tidak melakukan usaha work atau W sama dengan 0, dan kalor yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Proses yang ketiga yaitu proses isobarik atau tekanan tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contohnya yaitu penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha yaitu W sama dengan P delta V. Baik, untuk proses termodinamika yang keempat, yaitu proses adiabatik atau disebut dengan kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi apapun keluar selama proses ini berjalan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Termodinamika mempelajari perubahan energi, terutama bagaimana kalor diubah menjadi energi mekanik. Yang kedua, hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya saja. Dalam berbagai proses yaitu isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik, energi yang berisi seperti suhu, volume, dan tekanan berinteraksi menentukan bagiannya energi digunakan dan dipindahkan dalam suhu sistem. Baik, sekian video pemaparan materi tentang termodinamika. Semoga bermanfaat bagi semua penonton. Thank you for watching. Bye-bye.